Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke part kedua ya, pengisian keterangan perumahan. Nah, di sini teman-teman PPL dan juga PML harus memperhatikan cara pengisian pada keterangan perumahan. Karena di sana ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Dari pertanyaan yang pertama yaitu yang 301A, status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh responden itu pilihannya ada 5 ya. Yang pertama milik sendiri, yang kedua kontrak atau sewa, yang ketiga bebas sewa, yang keempat dinas, yang kelima lainnya. Nah, di sini jika teman-teman bertanya kepada responden kalau seandainya milik sendiri, tinggal kita lingkari yang nomor 1, terus di sini di kotak juga ditulis angka 1 ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang 301 yang bagian B-nya. Jika 301A berkode 1, apa jenis bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal ini? Apakah nomor 1 atas nama anggota keluarga ya, bukan atas nama anggota keluarga dengan perjanjian pemanfaatan tertulis, bukan atas nama anggota keluarga tanpa perjanjian pemanfaatan tertulis, sertifikat selain SHM ya atau SHGB, SHS, RS. Yang kelima surat bukti lainnya atau girik, letter C dan lain-lain. Yang keenam yang tidak punya. Kebetulan di sini PPL saya mengisinya yaitu bangunan atas nama responden Leman yaitu milik sendiri ya. Sehingga di sini kode satunya dilingkari dan kotak juga dikasih angka 1 gitu. Dan jenis kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal Bapak Leman ini bisa dibuktikan dengan surat girik ya letter C gitu. Kalau seandainya kita memperhatikan di sini ada rambu-rambu, misalkan responden itu menjawab yang nomor 2, 3, 4 atau 5 ya. Misalkan responden itu menjawab bangunannya, kepemilikannya bukan milik sendiri atau kontrak, bebas sewa, dinas ataupun lainnya. Nah, di sini diisi kode 2, 3, 4 dan 5. Setelah di sini diisi dengan kode tersebut, teman-teman PPL jangan mengisi kode yang 301B-nya, langsung loncat ke 302. Nah, di sini ya, kalau seandainya nanti responden di saat kita mempertanyakan kepemilikan bangunan tempat tinggal, jika kodenya 2, 3, 4 dan 5, responden jangan mengisi ya. Teman-teman PPL jangan mengisi yang bagian B-nya, langsung mengisi ke yang bagian 302 dan menanyakan kepada responden luas lantai bangunan tempat tinggal. Nah, di dalam pengisian luas lantai bangunan tempat tinggal, kita bertanya lagi kepada responden. Di bangunan tersebut ada berapa kartu keluarga ya? Ada berapa keluarga yang tinggal di bangunan tersebut? Jika ada 2 keluarga, berarti bangunan tempat tinggal tersebut dibagi 2 dengan sesuai dengan jumlah keluarga yang tinggal di bangunan tersebut. Jika jumlahnya 1 ya diisikan sesuai dengan jumlah keluarga juga di sana ya. Kebetulan di sini PPL saya mengisikan 45 meter persegi luas lantai bangunan tempat tinggal. Nah, di sini juga diisi 045 ya. Di sini ada 3 digit atau 3 kotak pengisiannya 045. Nah, selanjutnya jenis lantai terluas. Nah, di sini juga teman-teman sepertinya kalau langsung datang ke responden, kalaupun tidak bertanya pasti tahu ya lantai terluas itu apa. Misalkan kita kan diterima oleh responden itu di ruang tamu ataupun di depan rumah, yang gak salahnya jika kita juga bertanya kepada responden jenis lantai terluas itu apa. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu marmer atau granit ya, yang kedua keramik, yang ketiga parket ya,
yang keempat ubin, yang kelima kayu atau papan, yang keenam semen atau bata merah, yang ketujuh bambu, kedelapan tanah, kesembilan lainnya. Nah, di sini kalaupun kita tahu responden itu jenis lantai terluasnya apa, tidak ada salahnya dan wajiblah kita bertanya kepada responden jenis lantai terluasnya itu apa gitu ya. Soalnya kan pertanyaan demi pertanyaan tidak boleh ada yang tidak ditanyakan kepada responden. Selanjutnya setelah pertanyaan 303 kita juga harus bertanya ke pertanyaan yang 304 yaitu jenis dinding terluas. Di sini juga ada beberapa pilihan. Yang pertama tembok, yang kedua plesteran anyaman, bambu atau kawat, yang ketiga kayu, papan ya, yang keempat anyaman bambu, yang kelima batang kayu, yang keenam bambu dan ketujuh lainnya. Kebetulan di sini responden yang diwawancarai oleh PPL yang bernama Agus Riana itu mengisikan atau jenis dinding terluasnya adalah anyaman bambu. Nah, misalkan responden itu bangunan dinding terluasnya misalkan bangunan dindingnya terdiri dari bata ya, ke atasnya GRC atau bata, ke atasnya anyaman bambu atau ada beberapa lah gitu ya. Seperti itu. Nah, di sana teman-teman harus pandai-pandai melakukan identifikasi, artinya dari dinding seperti tembok dan bambu ataupun GRC itu lebih luas yang mana ya, ataupun teman-teman juga bisa bertanya atau menanyakan pertanyaan ini ke responden. Kebetulan di sini jawabannya adalah anyaman bambu sesuai dengan jawaban responden. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang jenis atap terluas. Di sini juga ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama beton, yang kedua genteng, yang ketiga seng, yang keempat asbes, yang kelima bambu, yang keenam kayu, yang ketujuh jerami atau ijuk atau daun-daunan, ya, yang kedelapan lainnya. Di sini kebetulan Bapak Leman mengisikan ya atau sesuai dengan keadaan di rumahnya Bapak Leman, yaitu jenis atap terluasnya adalah genteng ya. Walaupun kita tahu pas kita datang ke rumah responden tentang masalah keadaan rumahnya seperti lantai, dinding ataupun atap, tetap ini pertanyaan harus kita tanyakan ke responden gitu ya. Nah, selanjutnya yang pertanyaan 306A ya. Di sini ada sumber air minum utama. Nah, di sini juga harus kita tanyakan kepada responden. Responden itu di dalam bangunan atau keluarganya minum pakai sumber air minum apa gitu ya. Di sini ada pilihan-pilihannya. Yang pertama air kemasan bermerek, yang kedua air isi ulang, yang ketiga ledeng ya, yang keempat sumur bor atau pompa, yang kelima sumur terlindungi, yang keenam sumur tak terlindung, yang ketujuh mata air terlindung, yang kedelapan mata air tak terlindung, yang kesembilan air permukaan ya seperti sungai, danau, waduk, kolam irigasi, yang ke-10 air hujan, yang 11 lainnya. Nah, ini pertanyaan yang wajib kita tanyakan kepada responden karena kita tidak tahu mereka itu minum sumber air minumnya minum apa ya gitu. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan rambu-rambu yang bagian B-nya jika responden ya berkode 4 5, 6, 7 atau 8 pada pengisian yang 306A-nya, otomatis di sini teman-teman harus menjawab berapa jarak dari rumah ke tempat pengambilan air tersebut gitu ya. Di sini juga kan kalau seandainya kita bertanya kepada responden dan responden itu menjawab yang kodenya 4, 5, 6, 7 atau 8 ya. Yang kode 4 itu sumur bor atau pompa, yang 5 sumur terlindung, yang 6 sumur tak terlindungi, yang ketujuh mata air terlindung, yang kedelapan mata air tak terlindung. Nah, kita harus menanyakan seberapa jauh jarak dari rumah ke sumber air. Di sini juga ada pilihannya, ada kurang dari 10 meter, ada lebih dari 10 meter, dan yang di sini yang pilihan ke-8 yaitu tidak tahu ya, gitu. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang 307A. Di sini sumber penerangan utama.
sumber penerangan utama. Di sini ada 4 pilihan, yaitu listrik PLN dengan meteran, yang kedua listrik PLN tanpa meteran, yang ketiga listrik non PLN, yang keempat bukan listrik. Nah, teman-teman di sini harus mampu membedakan antara poin yang ke-1 dan kedua, listrik PLN dengan meteran ataupun listrik PLN tanpa meteran. Terkadang kita bingung, meteran itu meteran yang listrik yang dulu gitu ya, atau listrik yang sekarang yang menggunakan token. Sebetulnya yang token sama listrik yang dulu juga itu sama, listrik PLN dengan meteran. Maksudnya yang pertanyaan yang berdua itu, misalkan ada tetangga kita ataupun kita ya yang tidak mempunyai standar, kita menyambungkan atau menyambungkan apa? Menyambungkan aliran listrik ke tetangga kita. Nah, itu disebut listrik PLN tanpa meteran ya, dikarenakan kita tidak mempunyai standar sehingga mau tidak mau kita harus menyambungkan aliran listrik ke tetangga kita. Nah, itu disebut dengan listrik PLN tanpa meteran. Gitu ya. Sekian dulu aja eh, pengisian model K-nya, nanti kita lanjut ke part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.